kepada destinasi akhir dirinya, surga atau neraka gitu, secara, abadi dan dia tidak, temporer. Jadi, dipahami bahwa kesimpulannya tadi, eskatologi itu merupakan satu rangkaian yang, menyatukan antara hidup dan mati sebagai pintu gerbang menuju, kehidupan selanjutnya di akhirat, seperti itu. Mungkin sekian, presentasi dari saya dan Atika. Apabila ada pertanyaan, boleh banget teman-teman ditanyain di kolom komentar dan ataupun bisa on mic, seperti itu. Terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi dulu untuk Mas Yuda dan Mbak Atika. Silakan kirim tandanya. Oke, silakan mungkin minimalnya satu pertanyaan. Tapi kalau dari saya barangkali eh, Mas Yuda atau Mbak Atika sempat membaca juga di artikel ini atau artikel lain tentang misalnya yang banyak perlu dijelaskan di masyarakat kan ada istilah mati suri ya. Nah, ini apakah lalu ada penjelasan yang bisa didapat dari jurnal atau mungkin dalam persembahan satu orang. Uh, Boleh di close dulu ininya sharing sessionnya. Ya, silakan sudah di invite audiennya bisa sukarela atau bisa Mbak Bigis ada pertanyaan nggak ya? Kalau teman-teman yang lain boleh banget kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Atau sudah cukup bisa menonton sesi hari dikonfirmasi ini Mbak Bilqis Atika? sudah bergabung berarti. Mbak Bilkis apakah sudah bergabung? Suaranya terdengar nggak ya? Bisa di kolom chat kalau ada. Saya izin. Nah, kebetulan saya pernah baca, Pak, kalau manusia sama tubuh manusia itu memiliki ikatan. Kita bisa sebut di sini sebagai tali. Nah, ketika mati suri itu posisinya ada sebagian dari tali penghubung antara roh itu yang terlepas. Jadi bisa dibarkan juga seperti manusia tertidur, tapi lebih dari itu konsepnya. Jadi tali penghubung antara raga dan jiwanya itu yang terlepas, yang diakibatkan dia mengalami seperti halnya mengalami kematian. Namun sebenarnya tidak, karena masih ada yang terhubung antara raga dan jiwanya. Jadi memiliki kemungkinan untuk terhubung kembali dan hidup seperti sebagaimana sebelumnya. Seperti itu, Pak. Kalau yang sebelumnya pernah saya baca sekilas. Namun barangkali teman-teman ada yang mendapatkan informasi lebih mengenai ada hadis yang, tapi saya kurang mendalami bagaimana konsep lebih jauh tentang mati suri atau pandangan-pandangan dari dunia medis mungkin yang bisa menjelaskan konsep mati suri itu sebenarnya bagaimana. Mungkin mirip-mirip dengan koma ya Pak, yang dilihatnya sudah seperti orang mati tak berhubung. Kalau di rumah sakit kan pastinya dengan bantuan alat-alat medis yang mendeteksi detak jantung dan segala macam, jadinya uh, terdeteksi kalau sebenarnya orang ini masih hidup. Tapi mungkin kalau tidak seperti itu, orang-orang mikirnya orang ini sudah meninggal, padahal masih memiliki kemungkinan untuk hidup.
Oke, ya saya kira selain medis juga mungkin faktor psikologis juga bisa dianalisis ya. Karena kalau teman-teman psikologi kan mempelajari tentang kondisi psikis seseorang yang kemudian lalu mengalami situasi yang, sebenarnya kalau secara medis mungkin, juga secara teologis itu belum mengalami apa yang disebut sebagai kematian, tetapi lalu ada situasi yang, eee, seperti nuansanya orang, berada di antara ruh dan jiwa yang terpupus tadi, itu diakibatkan faktor-faktor di antaranya selain eksternal tadi juga internal secara psikis. Ya mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut, mengenai penelitian-penelitian. Saya kira itu ya, Mbak Atika. Oke, kalau, silakan diundang lagi, sekali lagi ada audien yang memiliki pertanyaan. Pertanyaan di kolom komentar. Yang Tika bisa mengenalkan yang Tika terkait dengan bagaimana pandangan eskatologis Islam itu yang berbenturan dengan eksistensialisme barat. Rujukannya Mas Prasetyo, eksistensialisme barat itu merupakan sebuah antitesis dari esensialis dari dogma agama. Baik, mungkin sedikit menjelaskan ya Mas Prasetyo. Misalkan nanti ada tambahan boleh banget didiskus lagi sama Mbak Tika juga terkait eskatologi dalam eskatologi Islam dan eksistensialisme barat ini, saya melihatnya itu punya dua kerangka ataupun pemikiran yang cukup berbeda, dasarnya beda gitu. Jadi perbedaan mendasar, meskipun dia ini sama-sama menjawab ya, memahami makna, tujuan dari eksistensi manusia dan menjelaskan kehidupan itu sendiri gitu. Jadi tapi di sini saya melihat bahwasannya meskipun dia sama-sama menjawab uh, pertanyaan tadi, dia punya cukup perbedaan mendasar gitu terkait memahami makna, tujuan dan eksistensi manusia. Dilihat dari ketika kita lihat eksistensialisme Barat itu kan individu kan dianggap bebas gitu untuk memberikan makna pada kehidupan mereka sendiri tanpa mengikuti norma ataupun kepercayaan agama tertentu. Nah ini kan lebih menekankan tanggung jawab individu untuk menciptakan makna dan tujuan. Sisi eskatologi Islam ini dia lebih ke agama gitu. Dan itu mungkin yang tadi perbedaan mendasar di situ. Dan yang kedua mungkin yang bisa saya sambung bahwa eksistensialisme barat itu kan sering sering kita lihat dia menekankan pada kebebasan dan tanggung individu dalam menghadapi keterbatasan dan ketidakpastian hidup gitu. Namun dalam pandangan eskatologi Islam yang saya pahami, manusia itu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan bergantung pada Allah. Meskipun manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih, tapi sesuatu alam semesta itu berada di bawah kehendak kekuasaan. Perbedaan yang cukup signifikan antara eskatologi Islam dan eksistensialisme Barat gitu. Ada juga overlap dalam pemikiran antara individu dan eksistensi manusia gitu. Namun perbedaan mendasar dalam pandangan tentang agama, akhirat dan tujuan hidup ini seringkali menyebabkan benturan antara kedua kerangka pemikiran ini gitu. Jadi saya melihatnya ini salah satu makanya terjadi berbenturan gitu antara eksistensi barat dan juga Islam. Mungkin Mbak Kah bisa. Saya rasa cukup jelas sih. Yang sudah Baik, ini ada satu lagi Pak, apakah dijawab atau kesempatan untuk kelompok lain untuk presentasi? Boleh singkat saja Mas, silakan Ibat. Baik,
Mbak Tika mau coba menjawab atau gimana, Mbak? Oke, jadi sih mengenai tantangan dalam memahami dan mengamalkan konsep Islam tentang hidup dan mati. Saya pikir sudah sejak awal ya, kalau kita sebagai orang Islam itu diajarkan bagaimana Islam memandang kehidupan dan kematian. Sejak awal juga kita sudah tahu bahwa dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa apa yang kita perbuat di dunia akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, kalau masalah tantangan dalam memahami dan mengamalkan itu, saya pikir kalau masalah pemahaman itu sebenarnya kita sudah mengetahui persis bagaimana Islam memandang tentang hidup dan mati. Namun karena yang pemikiran yang di luar dari pemahaman konsep Islam tentang hidup dan mati. Terus kalau persoalan tantangan dalam mengamalkan juga, menurut saya ya kita sudah sangat mudah melihat ya di dunia sekarang bagaimana seseorang sebenarnya memahami bahwa kalau di dalam Islam itu sebenarnya dianggap realitanya sekarang karena banyaknya orang-orang yang merasa atau lebih lebih menganggap bahwa pemikiran luar yang dia pikir itu oh ini sejalan dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya merasa kalau sebenarnya kebanyakan orang bukannya merasa bahwa apa yang telah diajarkan mengenai Islam di sini khususnya orang-orang yang Islam ya, yang sudah diajarkan tentang bagaimana Islam memandang hal yang baik dan buruk. Sebenarnya sudah paham bagaimana konsep Islam memandang itu, tapi seringkali kenapa konteks yang sudah diajarkan dalam agama Islam karena mereka merasa apa pemikiran luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu mereka makanya melakukan hal yang seperti itu. Tapi di samping itu ada banyak hal-hal yang berpengaruh sih. Misal kalau masalah mengenai mencuri kalau dalam Islam kan tentu itu hal yang salah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi dilihat lagi apa alasan di balik itu. Mungkin karena emang mendesak atau apa segala macam, namun karena alasan apapun itu kejahatan tetaplah kejahatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Prasetyo dan Mbak Hanifah. Mungkin cukup ya Pak ya untuk kelompok kami. Ya, cuma sedikit tadi Mas. Tadi kalau dalam konteks Islam sebenarnya eksistensialis maupun esensialis itu terakomodasi. Misalnya kita melihat peristiwa mencari Tuhannya. Ini sebuah kesadaran eksistensialis dirinya sebagai bagi kemudian Islam membimbing dalam ini Tuhan membimbing wahyu. Demikian maka sesungguhnya sintesisnya adalah dalam konteks Islam tentu akan melihat kalau kita misalnya dalam tradisi filsafat perennial ya yang tema maupun esoterisme sehingga sesungguhnya perbedaan paradigma Barat yang berangkat dari maka kemudian dalam konteks Islam itu bisa jadi atau menjembatani sesuatu yang dalam ranah esoterik maupun esoterik. Saya kira itu yang sedikit saya tambahkan. Oke, terima kasih Mas Yuda dan Mbak Atika. Kita berikan sekali lagi aplaus.
Oke, Baik, terima kita kasih. lanjutkan dengan yuk silakan kelompok selanjutnya. Baik Pak, tunggu sebentar, saya ingin membagikan share. Ya, silakan Pak. Ada kendala Mbak Hanan? Mas Hanan maksud saya. Ada kendala? Apakah udah kelihatan Belum, layarnya? belum. Baik Di Pak. saya belum ya. Nggak tahu Bagus. teman-teman. Sebentar. Oke. Terlihat Sekarang terlihat nggak? lihatnya besar. Sekarang udah terlihat PPT-nya, Ya, teman-teman? ya, bisa ke full layar Mbak. Baik. Oke, sudah Mbak. Silakan. Oh. Mungkin jangan ini Mbak, jangan yang all screen yang di Gimana Pak? share-nya. Yang one screen ya, jangan yang all screen yang di share, yang one screen aja. Oh, Yang one screen. tapi ini saya nggak ngerti sih Pak. Ini saya pakai tab saya dan jadinya begini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lalu aksi seni dan budaya dalam Islam. Nah, anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, Hanan Prawira Semesta, lalu ada Amelia, dan Zulfa Adiani. Lengkap Mbak? Pokok pembahasan dari Lengkap hadir gimana semua Pak? Mbak? Lengkap semua? Oke. Hadir Pak. Oke, seni budaya dalam mengungkapkan keagungan Allah dan akhir hubungan dengan spiritual Islam. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang aksiologi dan estetika sebagai cabang filsafat. Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang ada di estetika. Mungkin teman-teman juga sudah tahu karena sudah belajar di semester sebelumnya. Nah, aksiologi sendiri berasal dari kata Yunani axios yang memiliki arti layak dan logos yang memiliki arti ilmu atau teori. Nah, estetika pelajari tentang konsep keindahan dan penilaian artistik, termasuk di dalamnya yaitu bagaimana tentang mendefinisikan dan mengapresiasi keindahan itu sendiri. Oke, bisa di next. Nah, yang artinya kemahiran dan secara etimologis sebagai suatu kemahiran dalam membuat barang dengan estetika karena seni sendiri dinilai berdasarkan keindahannya dan kemampuan untuk
pernafasan Islam itu mengandung makna simbolik kesaktian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya itu pengertian rohani yang kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai pertama. Kebudayaan adalah satu kesatuan dan satu gambaran. Kedua, kebudayaan meliputi satu ikatan hasil karya yang bersifat psikis sehingga tidak dapat dilihat secara nyata, namun lebih merupakan ekspresi secara emosional maupun mental. Bisa di next. Kebudayaan terdiri dari hal-hal yang sifatnya material. Kebudayaan merupakan penekanan pada perbuatan manusia yang mengarah kepada keteraturan dan kesinambungan tertentu. Terdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian kebudayaan memiliki kedudukan yang sama, maka tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Ya, kebudayaan merupakan sesuatu yang diraih oleh manusia dari daerah dan orang-orang sekitarnya. Yang terakhir, yaitu kebudayaan bukan diperoleh atau dicapai oleh manusia secara perorangan, namun harus berada dan hidup dalam masyarakat serta meminah. Untuk saya satu device dengan Android, jadi bisa langsung menjelaskan. Selanjutnya, seni dan budaya dalam mengungkapkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Quraisy Shihab mengatakan bahwa seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam, hidup dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan juga keindahan. Slide selanjutnya. Yang pertama ada seni dalam Al-Quran. Pernyataan Quraisy Shihab tadi kan mengatakan bahwa pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Nah, kita semua tahu bahwa Al-Quran ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak sekali. Jadi di sini seni bahwa Allah ini melalui Al-Quran tidak hanya yang ditulis dalam ayat-ayatnya. Yang pertama naluri secara fitrah, secara suci itu tertulis dalam surat kan itu agama yang harus. Itulah agama yang harus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ketika Allah menganugerahkan maka Allah tidak mungkin memberikan dari Allah gitu kepada makhluknya. Kemampuan berseni merupakan salah satu keindahan ya. Tapi Islam kan selama ini tuh perkembangannya tuh Islam itu seninya di mananya gitu. Islam cuman suatu seakan-akan menjadi doktrin yang tetap gitu. Al-Quran isinya cuman gitu-gitu. Ada pada Al-Quran. Surat ke-50 ayat 6.
yang artinya tidakkah mereka melihat ke langit yang ada di atas mereka bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya. Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 99, perhatikanlah zinatannya, yaitu hiasan yang indah. Kemudian di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 14, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan darinya lautan itu perhiasan yang kamu pakai, serta kamu dapat melihat bahtera yang berlayar padanya. Lalu selanjutnya ada di masih Quran surat An-Nahl juga, ayat 6 itu artinya kamu memperoleh pandangan yang indah ketika kamu membawanya ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Ini maksudnya itu ya, penggembala gitu. Kemudian di dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 24. Artinya seperti ini. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, serta pemilik-pemiliknya merasa yakin berkuasa atasnya, ketika itu serta-merta datang siksa kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang telah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang beriman. Maksud dari ayat tersebut, maksudnya adalah Allah ini menandakan kenikmatan, keindahan. Allah melukiskan sedemikian rupa seni itu di dalam kehidupan manusia melalui alam, melalui laut, melalui apa yang telah diberikan Allah kepada manusia. Contohnya hewan-hewan segar atau bagaimana kambing dengan senang hatinya makan rumput di padang. Bumi berhias sedemikian indahnya itu karena keberhasilan manusia yang memperindahnya gitu. Allah kan memberikan suatu nikmat tersebut. Namun ketika manusia ini tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maksudnya manusia tahu ada ikan di laut, namun tidak ditangkap gitu. Manusia tahu ada rumput yang bisa digunakan untuk mengembala ternaknya, namun tidak digunakan, maka alam akan berjalan sesuai dengan kodrat alam tersebut dan mungkin saja manusia ini akan kalah melawan alam karena manusia tidak menggunakan alam dengan sebagaimana mestinya gitu. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali juga pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahwa siapa yang tidak berkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh alat musik dan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Manusia telah diberikan fitrah kepada Allah dan fitrah tersebut mengandung satu seni, satu keindahan untuk manusia dapat merasakan apa yang telah diberikan Allah di dunia ini. Maka kemudian ketika manusia ini telah hilang jiwa-jiwa tentang keindahannya tersebut, hilang rasa, maka Al-Ghazali ini mengatakan bahwa manusia telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Ini sebenarnya nggak harus parah, kita aja kalau misalkan sakit, itu makan lidahnya terasa pahit. Itu sudah termasuk keindahan yang hilang kan karena kita sakit gitu. Maka ketika kita melihat keagungan Allah
ketika kita melihat bintang, melihat contohnya kadang yang suka ini sunset gitu atau sunrise gitu atau apapun pelangi, maka apa yang kita sebut? Masya Allah gitu. Begitu agungnya apa yang Allah telah berikan kepada kita dan apa yang Allah telah turunkan ke bumi untuk dapat kita lihat. Maka ketika seorang tidak dapat mensyukuri apa yang telah ada tersebut, orang tersebut mungkin saja mengalami sakit parah. Gitu. Nah, ini yang terakhir, Rasulullah pernah memakai pakaian yang indah ketika beliau memperoleh pakaian bersulam benang dan emas. Lalu Rasulullah ini naik ke atas mimbar. Ada sahabat yang mengagumi. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian mengagumi baju ini? Lalu sahabat berkata, kami sama sekali belum pernah melihat pakaian lebih indah dari ini. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih indah dari yang kalian lihat. Dari apa yang tadi saya katakan mengenai keindahan seni yang telah Al-Quran tuliskan, yang telah Al-Quran coba untuk sampaikan kepada manusia, itu semua kan hanya Suaranya hilang, Zulfa. Mungkin bisa di-handle teman. Silakan, Mbak Ana. selanjutnya slide sebelumnya, Han. Oke. Al-Quran sebagai model artistik. Selain ditentukan oleh pesan ideologis Al-Quran, seni Islam juga bersifat Qur'ani, dalam arti bahwa kitab suci Muslim ini memberikan model dan pertama dan utama bagi kreativitas produk estetis. Al-Quran itu contoh paling sempurna dan pola yang tidak terbatas untuk mempengaruhi seni. Ini saya pernah ngaji dan juga dengar ini, pasti teman-teman juga pernah ya. Jadi ketika Al-Quran ini diturunkan, kemudian ada seorang Yahudi atau saya lupa, intinya ceritanya orang ini tuh nggak percaya Al-Quran kan. Nah, kemudian Rasulullah ini menantang, maka buatlah satu ayat saja yang seperti Al-Quran gitu. Satu ayat saja, tidak perlu. Al-Quran kan bersurat-surat, berjus-jus, maka buatlah satu ayat saja yang seperti Al-Quran. Maka apakah orang tersebut dapat membuatnya? Kemudian orang tersebut ya tidak bisa gitu, karena Al-Quran ini tidak bisa ditiru, bahkan satu ayatnya pun manusia tidak bisa membuatnya begitu. Saking maksudnya Al-Quran begitu indah dan begitu agung hingga tidak bisa untuk disalin atau kemudian diplagiat, itu nggak bisa. Dan Al-Quran ini kan sesuatu yang tidak akan habis hingga akhir zaman. Maka Allah ini, maka keindahan yang indah, maksudnya keindahan yang hal tersebut indah itu bukan keindahan yang hanya sementara, namun keindahan yang selamanya gitu. Seperti contohnya ya Al-Quran ini. Lalu Al-Quran memberikan model pertama bagi 6 karakteristik seni Islam. Yang pertama adalah alih-alih menekankan gambaran realistis atau naturalistis, Al-Quran justru menunjukkan penolakan terhadap perkembangan naratif sebagai prinsip organisasional sastra. Yang kedua, Al-Quran seperti karya seni Islam dibagi menjadi modul-modul sastra, ayat dan surah ya yang seperti kita ketahui, yang berdiri sendiri sebagai bagian yang indah. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran digabung untuk membentuk entitas lebih panjang atau kombinasi berurutan. Yang keempat, yang dapat dijumpai dalam semua seni budaya Islam,
Berlimpahnya sarana repetitif juga direpresentasikan dalam prototip Al-Quran. Sarana puitis yang menghasilkan repetisi bunyi atau irama banyak terdapat dalam Al-Quran. Selain contoh sajak satu suku kata atau banyak suku kata, Al-Quran mengandung banyak sajak dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian yang kelima, yang mengagumkan dari seni visual budaya Islam, keharusan menikmatinya melalui waktu. Diharapkan Al-Quran, semua karya sastra dianggap sebagai seni waktu. Namun dalam kasus ini, seperti dalam semua seni Islam, ada rangkaian proses persepsi dan apresiasi yang menolak perkembangan menuju satu klimaks utama dan konklusi selanjutnya. Yang terakhir, seni kaum muslim juga meniru Al-Quran. Paralelisme, antitesis, metafora, kias, dan puisi bahkan meniru Al-Quran gitu. Selanjutnya, Hana boleh next slide. Nah, ini yang terakhir itu ya udah ngomongin seni. Sekarang ngomongin budaya. Banyak budaya, karena yang dekat dengan saya adalah budaya dari Wali Songo ini. Sebenarnya di Arab tuh juga ada kan budaya dari bagaimana budaya Arab ini untuk mengagungkan. Namun karena yang dekat saya Wali Songo, maka saya menggunakan contoh dari Wali Songo, yaitu Islam rahmatul lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Lalu kemudian Wali Songo ini, karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka rahmat tersebut juga harus sampai, harus guna untuk seluruh alam, untuk ya. Salah satunya adalah manusia, bukan hanya untuk hewan tumbuhan, tapi ya yang paling penting manusia. Gimana rahmat ini sampai kepada manusia. Wali Songo dengan kecerdasannya, maka menggunakan budaya yang ada. Contohnya Sunan Kalijaga, itu beliau menggunakan budaya yang ada di Jawa begitu ya, guna menarik orang-orang. Apalagi tradisi kejawen itu menurut saya sangatlah kental dan kuat gitu. Tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ketika Islam mau masuk, lalu kejawennya diputus, bukan seperti itu caranya gitu. Maka dalam budaya ini, Sunan Kalijaga kemudian menyebarkan Islam itu digabungkan dengan budaya-budaya yang ada. Maka hal tersebut dapat mencapai rahmatul lil alamin yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Sekian dari saya. Bentar. Apakah saya terdengar? Sudah, Halo? Mbak. Sudah. Baik, yang berikutnya yaitu hubungan seni dan budaya dalam spiritual Islam. Yang pertama itu sebagai ekspresi. Islam sejatinya lebih memprioritaskan tentang prinsip moralitas daripada hanya keindahan belaka. Namun, di sini seni juga digunakan sebagai pengungkapan ekspresi rasa cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai pembinaan rohani. Seni yang indah dan inspiratif dapat memanggil rasa cinta kepada Allah dan memperkuat keimanan, seperti kita saat membaca sholawat dengan syair atau alat musik, dan lain-lain. Nah, contoh hubungan seni dan budaya dalam spiritual Islam yaitu yang pertama yang sebagai ekspresi, seperti Masjid Nabawi di Madinah yang dihiasi dengan kaligrafi yang indah di dinding dan kubahnya. Kaligrafi ini kan berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Keindahan kaligrafi ini tuh dapat membangkitkan cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat keimanan para pengunjung masjid. Nah, terus kalau yang sebagai pembina rohani yaitu seperti mendengarkan musik-musik religius seperti musik sufi atau qawwali atau shalawat-shalawat yang bisa kita dengar pada di masjid kayak gitu. Nah, itu tuh dapat membantu mencapai kondisi spiritual yang tinggi, di mana irama dan melodi musik religius yang menenangkan dapat membantu menenangkan pikiran seorang manusia dan membuka hati untuk menerima pesan-pesan spiritual.
Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian kiranya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, silakan diberi apresiasi dulu. Saya konfirmasi tadi anggotanya 3 orang ya, Mbak? Iya, Pak. Satunya siapa, Mbak? Saya sebentar. Ini, Pak, saya sendiri, Hanan, Amelia, sama Zulfa. Amelia sudah bergabung belum? Sudah, Mohon Pak. maaf Pak, tadi saya sama Amelia menggunakan satu device Pak. Oh iya, oke. Makanya saya agak bingung. Oke, jadi udah hadir ya? Oke, silakan. Ya dilanjut, silakan Ya sudah. satu penanya saja, Mbak. Silakan. Silakan dimotivasi audiennya, Mbak Hanun. Bisa dilihat daftar namanya itu. Gimana, Bisa Pak? ya, dimotivasi teman-temannya untuk memberikan tanggapan. Oh, Bisa ditunjuk salah satu di antara yang ada. Silakan. Baik teman-teman sekalian, apakah ada pertanyaan dari hasil presentasi kami eh, yang mungkin bisa kita diskusikan? Di kolom chat sudah ada itu, Mbak. Silakan dibaca. Ya, apresiasi. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, Mbak. Silakan dibaca. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yaitu dari dari Mas atau Mbak ini. Apakah ada ekspresi seni yang diharamkan atau tidak dibolehkan dalam Islam? Atau semuanya boleh atas nama kebebasan individu dalam menuangkan imajinasi? Untuk jawabannya, Kak, apakah boleh kita diskusi? Dias itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Dias. Apakah ada ekspresi seni yang diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam, atau semuanya boleh atas nama kebebasan individu dalam menuangkan imajinasi? Ini yang menjawab Amelia Pak Zulfa. Tentu saja ada. Amelia, Pak. Amelia Pak. Amelia, oke ya. Apakah ada ekspresi seni yang diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam? Tentu saja ada. Al-Quran secara tegas dengan bahasa yang sangat jelas tentu saja berbicara tentang patung yang terdapat pada 3 surat. Dalam surat Al-Anbiya diuraikan tentang patung-patung yang disembah oleh ayah Nabi Ibrahim dan kaumnya.
Nah, gimana sih Al-Quran kemudian menolak hal tersebut? Kemudian Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 58 ini mengatakan, maka Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Kemudian ada satu catatan kecil yang dapat memberikan arti dari sikap Nabi Ibrahim, yaitu beliau menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar. Membiarkan satu di antaranya dibenarkan karena berhala tersebut diharapkan dapat berperan sesuai dengan ajaran tauhid. Melalui berhala tersebut, Nabi Ibrahim kemudian membuktikan kepada mereka bahwa betapa besarnya pun berhala, betapapun indahnya, namun berhala tersebut itu tidak wajar untuk disembah. Kemudian surat Al-Anbiya selanjutnya itu ayat 63 sampai 64. Di situ dikatakan, sebenarnya patung yang besar inilah yang melakukannya, menghancurkan berhala. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, kenapa yang besar itu kan nggak dihancurin? Lalu yang kecil-kecil hancur, kemudian Ibrahim bilang bahwa yang hancurin yang besar gitu. Kemudian kaumnya itu mengatakan, bagaimana seorang berhala besar itu bisa menghancurkan berhala, nggak ngapa-ngapain lah, nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu sembah gitu. Seperti ya ini udah biasa banget ya kita dengar. Kemudian dalam surat As-Saba surat ke-34 ayat 12 sampai 13 diuraikan tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Di surat Saba ayat ke-13 ini dikatakan, para jin membuat untuknya Sulaiman apa yang dikehendakinya, seperti gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Nah, ini kan jin membuat membuatkan Sulaiman gedung-gedung tinggi dan patung-patung. Ini kan berbeda sama yang patung-patung yang disebutkan dalam kaum Ibrahim tadi. Dalam tafsir Al-Qutubi disebutkan bahwa patung-patung itu terbuat dari kaca, marmer, dan tembaga. Dan konon menampilkan para ulama dan nabi-nabi terdahulu. Di sini, patung-patung tersebut tidak disembah atau diduga akan disembah. Keterampilan membuatnya serta memilikinya dinilai sebagai bagian dari anugerah ilahi. Kemudian selanjutnya ada di surat Ali Imran ayat 49, itu artinya, aku membuat untuk kamu dari tanah sesuatu berbentuk seperti burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung atas seizin Allah. Ini kan berkaitan dengan patung-patung Ibrahim tadi yang dibuat dari tanah, begitu kan? Nah, saya ingin kembali ke pertanyaan di awal, bahwa adakah ekspresi seni yang diharamkan atau tidak diperbolehkan? Tentu saja ada. Yang pertama adalah yang ekspresi seni yang kemudian hal tersebut akan menyekutukan Allah atau menghilangkan ketauhidan kepada Allah. Sedangkan yang saya sampaikan di awal tadi bahwa seni itu maka seni akan merujuk kita manusia itu kepada ketauhidan, kepada Tuhan yang monoteisme, yaitu Allah. Seni tujuannya seperti itu. Ketika kita memandang alam semesta, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita kemudian menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berisi keindahan-keindahan, maka keindahan tersebut menuju keindahan mana? Keindahan surgawi. Keindahan surgawi kemudian mengingatkan kita kepada siapa? Mengingatkan kita kepada Allah. Maka ketika kita melihat keindahan yang tidak mengingatkan kita kepada ketauhidan, maka hal tersebut diharamkan. Kalau contoh lainnya seperti menggambarkan manusia ya, atau foto, ada juga sebagian ya ulama yang mengatakan bahwa dilarang pajang foto gitu. Nah, kalau pertanyaannya hal tersebut ya Mas, ini tuh dua hal yang masih diperdebatkan. Nah, itu tentu saja kembali ke keyakinan masing-masing, atau nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Syarif. Kalau menurut saya sendiri,
itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan mau pajang foto ya, atau ada patung, itu nggak apa-apa. Tapi ya itu hanya sebagai suatu ekspresi seni atau sebagai suatu anugerah karena kita diberikan suatu jiwa seni, jiwa keindahan yang tidak dimiliki makhluk lain. Namun hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, bukan kemudian untuk menyekutukan. Atau contoh lainnya, ini di desa-desa, enggak, sebenarnya di kota banyak sih. Dulu saya kan masih Semarang, itu masih ada beberapa di rumah-rumah itu di depannya ada kepala kijang atau mungkin kepala hewan apa, itu seakan-akan untuk mengusir roh atau apa itu ditempatkan di depan rumah. Mungkin beberapa dari teman-teman juga ada tetangganya atau mungkin di rumahnya yang seperti itu, yang mungkin kakek neneknya dulu untuk bertujuan mengusir roh atau apa. Nah, hal tersebutlah yang tidak diperbolehkan. Namun kalau misalkan untuk hiasan saja ya boleh-boleh saja gitu. Kemudian saya mau nambahin dikit lagi, kalau misalkan atas nama kebebasan individu, tentu saja tidak ya, kalau misalkan kita merujuk kepada Al-Quran, hadis, riwayat-riwayat Rasulullah, Islam diatur atas Quran dan Sunnah. Lalu Quran dan Sunnah itu tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada kita gitu. Quran Sunnah lah ya kita jadikan sebagai pagar dan tembok, bukan kemudian kamu diberikan bebas sebebas-bebasnya gitu. Cukup Pak Syarif. Oke, terima kasih. Mas Dias, masih ada yang dikonfirmasi? Ya, oke, sudah terjawab karena waktu terbatas. Cuma saya memberikan catatan hati-hati saja dalam memahami peristiwa Ibrahim dan patung ya. Jadi dalam memahami ayat Al-Quran juga harus memahami asbabun nuzul ya. Artinya memahami ruang dan waktu. Nah, aplikasinya sekarang di kehidupan modern, konteks ruang waktunya itu harus diperhitungkan. Sehingga dalam konteks Indonesia misalnya ada regulasi tentang bagaimana penghormatan kepada tradisi lokal atau juga penghormatan kepada adanya keyakinan orang yang berbeda. Sehingga tidak bisa lalu melakukan seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, melakukan dalam konteks merusak alat atau tool bagian dari keyakinan orang yang berbeda. Nah, sehingga nanti bisa terkena pasal-pasal hukum, bisa dianggap sebagai bentuk anarkisme, dan seterusnya. Dan ini seperti yang terjadi misalnya di beberapa waktu yang lalu oleh seseorang yang ketika peristiwa meletusnya Gunung Semeru atau setelah itu ya, atau sebelumnya saya agak lupa, kemudian lalu tiba-tiba viral ya karena ada aksi menendang sesajen yang itu miliknya umat Hindu yang melakukan peribadatan melalui alam yang ada di gunung di sekitar atau di perbukitan di sekitar Gunung Semeru. Nah, ini kan bisa menjadi berbahaya ketika tidak memahami konteks ruang dan waktu. Oke, ya tentu konteks ruang dan waktunya berbeda ketika Nabi Ibrahim dengan peristiwa melakukan simbolik merusak patung-patung persembahan yang lain lalu meninggalkan satu patung besar itu untuk menjungkir balikan analogi masif yang berkembang saat ini tentang sesembahan kepada Tuhan yang lalu tersimpangkan menyembahnya kepada patungnya. Nah, bukan seperti umat Islam yang sekarang kita berkiblat pada satu bangunan kubus yang bernama Ka'bah
tapi itu sebagai simbol Baitullah ya, bukan menyembah Ka'bah, tetapi sebagai esensinya menyembah dan mengafirmasi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti itu. Terkait dengan perbedaan tadi karya-karya kreatif seni dan sebagainya ya, dan budaya itu tentu saja kita memahaminya esensi adanya halal dan haram itu ada beberapa prinsip-prinsip yang memang itu menjadi menjadi dasar. Lalu ulama merumuskan sesuatu karya seni itu dianggap sebagai halal atau haram. Tentu bagaimana karena Islam itu sebuah konsep pengembangan seni dan budaya itu juga bersifat teosentrik ya, tidak antroposentrik seperti yang manusia, lalu melahirkan konsep the art of for the art atau seni untuk seni, tidak, tapi seni juga harus dianggap sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah. Karena itu ketika ada karya seni maupun pemanfaatkan karya seni dan budaya itu dilakukan untuk melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lain dan sebagainya, maka itu lalu diharamkan. Kemudian juga ketika lalu melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam syariat Islam, misalnya lalu muncul seni itu untuk diungkapkan sebagai eksposif, misalnya tentang aurat dan sebagainya, tentu ini juga memiliki hukum yang berbeda dengan seni yang tujuannya misalnya mengekspos adanya aurat, tapi misalnya tujuan untuk edukasi, seperti misalnya anatomi tubuh, patung anatomi tubuh untuk kedokteran. Ketika pembelajaran anatomi tubuh untuk anestesia, maka itu diperbolehkan karena ada ad-darurat yang tubihul mahdurat, ada uzur syar'i yang membolehkan itu dilakukan. Karena itu sangat tergantung bagaimana tujuannya dalam pemanfaatkan karya seni itu sendiri. Kira-kira begitu yang saya tambahkan untuk pertanyaan ini. Mungkin cukup ya untuk kelompok ini. Kita berikan aplaus atau jempol, silakan. Dilanjutkan kelompok terakhir yang presentasi, silakan. Apakah suara saya terdengar dan layarnya terlihat? Sudah Mas, sudah. Baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Syarif dan teman-teman kami dari kelompok 4. Mau menjelaskan mengenai konsep baik dan buruk dalam Islam. Anggota kelompok kami ada saya Dasatul Fatha, Muhammad Huda Alim Masalim, dan Kurniawan Aduha yang masing-masing sudah masuk dalam Zoom ini. Dalam presentasi kami kali ini daftar isinya ada 3, yaitu pertama aksiologi etika sebagai cabang filsafat, yang kedua makna kebaikan dan makna keburukan, yang ketiga fungsi etika bagi Islam, pencapaian kebaikan dan pencegahan keburukan. Sebelum kelompok kami tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu aksiologi dan bagaimana terma aksiologi itu muncul. Nah, kami mencoba menjelaskan cabang aksiologi selain estetika seperti tadi yang sudah dijelaskan kelompok sebelum kami. Di sini kami akan menjelaskan etika saja. Secara terminologi, etika berasal dari kata ethos, yakni yang berarti kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Etika adalah studi sistematis tentang tindakan manusia atas penilaian baik atau buruk sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Sebagai suatu disiplin filsafat, etika dapat dimengerti sebagai suatu
tentang pemikiran filosofis yang menyoal moralitas, permasalahan moral, dan penilaian moral. Adapun sebagai ilmu, etika dapat dimengerti sebagai kumpulan kebenaran yang masuk akal, yang memiliki material dan objek formal yang spesifik. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan, etika dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia tentang yang benar dan yang buruk tentunya. Mungkin ya coba mengingatkan kembali ya di semester 2 mata kuliah etika. Etika dibagi 2 lagi, metaetika dan etika normatif. Dan etika normatif dibagi menjadi 2, yaitu etika praktis dan teori etika. Teori etika dibagi menjadi 2 lagi, etika kebijaksanaan dan etika kewajiban. Di etika kewajiban dibagi menjadi 2, yaitu etika deontologis atau etika Kantian pada abad 18 akhir saya kira, dan etika konsekuensialisme. Di sini saya juga akan menjelaskan ya secara singkat. Di etika normatif pertanyaannya adalah apa yang saya lakukan, apa yang seharusnya saya lakukan, yaitu yang nanti ditinjau mengenai norma-norma. Selanjutnya adalah etika terapan, upaya penerapan teori etika dalam situasi praktis di dunia nyata. Ya, di Fakultas Filsafat UGM juga ada etika jurnalistik, bioetika, etika politik, dan lain sebagainya. Lalu metaetika. Di sini metaetika bukan berperan sebagai teoretika, melainkan ranah menguji bahasa etika. Di sini nanti menyentuh seperti filsafat analitiknya Ayer ya, bagaimana etika dibahasakan. Lalu lanjut mengenai etika deontologi. Deontologi berasal dari katanya wajib. Berasal dari kata deon yang berarti wajib. Immanuel Kant membangun fondasi filsafat moralnya pada kesadaran moral, yakni kesadaran mutlak yang berhadapan dengan pilihan tindakan. Kant dalam Critique of Practical Reason memberikan kriteria untuk menguji tindakan tersebut bermoral atau tidak. Pertama, berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan kata lain, Kant ingin menjelaskan etika yang universal bagi umat manusia. Yang kedua, menjadikan manusia sebagai tujuan. Lalu ada konsekuensialisme yang menganggap bahwa moralitas suatu tindakan bergantung pada hasil atau konsekuensi tindakan tersebut. Tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan hasil atau konsekuensi yang baik. Dengan kata lain, teori ini harus mempertimbangkan pertanyaan seperti konsekuensi seperti apa yang dianggap sebagai konsekuensi yang baik, bagaimana konsekuensinya dinilai, dan siapa yang menghakimi mereka, semacam itu. Lalu di metaetika kita balik lagi ada semacam 2 spektrum ya, yaitu moral objektivis, di mana para pemikir di skop ini mengatakan bahwa ada moral objektif yang bisa diaplikasikan oleh seseorang di mana saja, dan walaupun mereka nggak memikirkan itu, tetap ada di sana. Sedangkan ada yang kedua, yaitu moral skeptis yang mencoba mempertentangkan nggak ada moral objektif, yang nanti konsekuensinya ada relativis, subjektivis, dan lain sebagainya, non-kognitivism, dan lain sebagainya. Bagian ini dilanjut oleh teman saya, Duha. Selanjutnya ini ada tentang konsep baik dan buruk. Bagian ini saya ambil dari skripsinya Riana Cahaya Purnama. Judulnya Konsep Baik dan Buruk dalam Islam menurut Ibn Taimiyah. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis akan selalu kita jumpai term-term yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan. Term tersebut diantaranya adalah al-hasanah dan al-sayyi'ah, al-khair dan al-syar, al-ma'ruf dan al-munkar, al-bir, al-fasyah, atau al-ism.
Jadi di bagian ini cuma bicara term-term. Ini lanjut aja. Ini yang pertama tentang al-hasanah dan al-sayyi'ah. Al-hasanah adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai dan dipandang baik. Sedangkan al-sayyi'ah merupakan istilah yang digunakan dalam menunjukkan sesuatu yang berlawanan dari al-hasanah. Istilah al-hasanah dan al-sayyi'ah dalam Al-Quran memiliki makna kurang lebihnya adalah nikmat dan musibah. Di antaranya ini potongan surah Al-A'raf ayat 168 yang terjemahannya, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Terus selanjutnya Mas Kurniawan, nanti karena ini kan biasa kalau beda format nanti ayat Qur'annya berubah, itu tulisannya keliru semua, nanti direvisi ya. Itu kepindah semua. Ya, lanjut Mas, silakan. Next. Ini istilah lain mengenai kebaikan dan keburukan dalam bentuk ini al-khair dan al-syar yang mengandung arti kebahagiaan dan penderitaan. Ini di contohnya itu di ayat 49 sampai ayat 50. Ini nggak ada ayat. Ini artinya manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia jadi putus asa lagi, putus harapan. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dan dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, inilah adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Penggunaan kalimat khair dan syar ini di ayatnya dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan keduanya adalah keputusan terhadap perbuatan yang dipertimbangkan nilai serta perolehan yang akan didapatkan oleh pelaku atas perbuatannya sendiri. Jika hasil perbuatan atau tindakan tersebut bermanfaat bagi pelakunya, bagi pelaku perbuatan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan baik bagi pelakunya. Jika nilai dari perbuatan tersebut berbahaya atau membawa pelaku perbuatan kepada musibah, maka dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah buruk. Oleh karena itu, khair merupakan hal yang menunjukkan kepada perbuatan yang bermanfaat dan menghindari segala perbuatan yang menghasilkan syar bagi pelakunya. Lanjut. Lanjut, Yes. Ini albir dan ism. Albir digunakan untuk menunjukkan, ini ayatnya juga. Ini albir menunjukkan hal yang memperluas atau memperbanyak dalam mengerjakan perbuatan baik, sedangkan al-ism digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa. Kata albir dan al-ism yang memiliki arti akhlak yang baik atau kebajikan dan perbuatan dosa di dalam Al-Quran. Ini surah Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Lanjut aja. Ini yang paling sering al-ma'ruf dan al-mungkar. Ya, al-ma'ruf merupakan segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, sedangkan al-mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita darinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebentar Mas, jadi penyebutannya surat Ali Imran ya, bukan Al Imran.
Iya, Pak. artinya keluarga Imron. Jadi ada I-nya, Ali Imron. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut Mas. Lanjut. Ini yang terakhir, ini nggak ada padanannya. Ini cuman menunjukkan segala bentuk kecurangan dan keburukan yang melampaui batas. Ini Al-A'raf ayat 80. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah? Di situ merujuk ke homoseksual, itu dinilai sudah melampaui batas yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Mungkin cukup bagian ini. Ya, baik. Jadi di sini saya akan lanjut. Di sini kita udah nggak asing lah dengan terma etika, moral, dan akhlak. Tiga terma ini itu sebenarnya berbeda ya, baik secara definisi ataupun contohnya juga. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Dias tadi, sebagai camatan dari filsafat, maka etika ini berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai suatu perbuatan, apakah kayak perbuatan yang baik atau buruk untuk dilakukan. Nah, itu tadi yang etika udah jelas sama Dias lah ya. Lalu yang akhlak. Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang jamak dari bahasa Arabnya bahasa Arab kulukun tapi jamak gitu, jadinya akhlak. Nah, yang menurut lughot bahasa itu diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, lalu di selanjutnya itu moral, yaitu moral ini berasal dari bahasa Latin mores atau mores, yaitu kata jamak dari mos yang berarti artinya itu adat istiadat. Nah, dalam bahasa Indonesia moral ini diterjemahkan sebagai susila. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindak manusia, mana yang baik dan yang wajar untuk dilakukan lagi ya. Lanjut ya. Nah, lalu etika dalam disiplin filsafat itu tuh sebenarnya sejalan dan paralel dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan sumber Islami lainnya kayak misalnya hadis dan lain-lain. Nah, seperti yang disinggung di atas tentang sejalan dan paralel dengan apa yang dijelaskan Al-Quran, itu tindakan etis itu pastinya bersifat rasional. Kaum rasionalis Muslim mereka nggak bisa sependapat dengan anggapan bahwa menggunakan nalar dalam merumuskan etika itu akan mengakibatkan perselisihan pendapat yang tak pernah bisa disatukan. Meskipun ya kalau misalnya kita ambil dari deontologikan, walaupun banyak masalah kefitrian itu kesucian gitu, tapi dorongan etis yang digaungkan sama Kant melalui deontologi etiknya itu sejalan dengan Islam. Ini ketika filsafat Barat nyatu dengan filsafat Islam lah ya. Nah, lalu justru menurut kaum rasionalis Muslim ini, mereka sangat percaya kalau misalnya Islam ini bahasanya itu ya sejalan gitu pada rasionalitas, dan ya kalau misalnya di kita tuh bahasanya filsafat etika gitu sebagai alat dalam mendapatkan kebenaran. Lanjut ya. Nah, lalu masuk ke bagian perbedaan pandangan dalam menggapai kebaikan dan mencegah keburukan. Kayak di sini jadi kan kita sudah tahu ada dua golongan umum yang sering dibahas ketika ngebahas tentang filsafat dan Islam, yaitu kaum golongan Mu'tazilah sama Asy'ariyah kan. Nah, menurut golongan Asy'ariyah, etika murni ini selalu bersifat subjektif, artinya bisa bermakna dengan adanya subjek. Kalau subjek yang nggak ada maka jadi hal yang kosong. Dalam hal ini adalah Allah. Nah, Allah ini yang menjadi titik pusat dari etika murni yang mungkin bisa dikatakan ajaran Islam itu.
satu-satunya tujuan bertindak moral ialah mematuhi Allah. Nah, ketika jadi etika murni ini kan berpusatnya pada Allah. Kita tuh mereka tuh menganggap kok misalnya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mutlak sebagai kebaikan, karena ya sesuai kepercayaan mereka itu etika murni yang berpusatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sedangkan golongan Mu'tazilah mereka berpendapat kalau misalnya semua perintah Allah ini benar adanya, ada bahasa apa ya, eksistensinya ada, lalu sifatnya juga benar, tapi terpisah dari perintah Allah. Perintah Allah ini memang ada, tapi sifatnya ini terpisah dari perintah. Karena ya Nah, dia memerintahkan kita, ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar, lantaran memang benar adanya secara nilai benar dan berdasarkan alasan objektif, bukan pada nilai aksiologi dari perintah Allah ini memang benar secara objektif. Walaupun ketika misalnya amit-amit ya, aku nggak tahu itu benar gimana apa enggak. Jadi anggaplah ada orang ateis yang mungkin emang nggak percaya sama Allah, dia ngelakuin hal yang anggaplah mereka hal yang ada, yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia nggak tahu nih kalau misalnya orang ateis nih ngelakuin hal yang sama kayak perintah Allah. Nah, jadi perintah tersebut itu tuh secara objektif itu emang nilainya tuh benar, bahasanya tuh bagus lah, nilainya baik. Jadi walaupun dia nggak tahu kalau misalnya Allah yang memerintahkan ini, dia melakukan hal itu juga tetap baik. Jadi nggak terpaku pada itu perintah Tuhan, maka perintahnya itu benar, itu nggak bergantung pada situ jadinya. Itu menurut Mu'tazilah. Nah, next mungkin. Nah, gimana caranya? Nah, ini maksudnya ke pengaplikasiannya. Nah, karena kan golongan Asy'ariyah kan memandang moralitas berada di bawah kontrol Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nah, dengan pengertian lain, moralitas itu mengandaikan agama, jadi ya kayak berpacu pada agama. Nah, agama ini dianggap sebagai sumber moral dan lain-lain. Jadi dengan bertakwa kepada Allah, golongan Asy'ariyah ini sudah melakukan hal yang baik karena mengikuti etika murni. Nah, itulah bagaimana cara mereka orang yang beragama lah. Ini aku ngomong secara general, orang yang beragama itu mengikuti perintah Tuhannya untuk melakukan hal baik. Cuman ini agama Islam ya, astagfirullah. Ya, jadi orang Islam mengikuti ajaran perintah Allah untuk melakukan hal-hal yang disuruh, yang diperintahkan. Nah, perintah ini sudah dianggap baik karena emang dianggap agama ini sebagai sumber moral. Itu bagi kaum yang Asy'ariyah. Nah, sedangkan kalau misalnya kalangan Mu'tazilah, sebaliknya mereka ini memandang moralitas itu sebuah tindakan rasional manusia. Jadi kita manusia itu kita punya rasio, itu mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata-mata oleh agama. Jadi ini nggak menyalahkan agama, maunya nggak menganggap agama itu bisa salah, tapi ajaran yang diajari oleh agama itu walaupun terlepas dari agama itu ya baik. Jadi mereka ya bisa mikir apa enggaknya itu tentang apa yang mungkin mampu dia lakukan tentang dari beberapa perintah gitu, karena perintahnya banyak kan, cuman nggak semua orang mampu melakukan hal semuanya itu. Jadi gimana manusia ini bisa mikir apa enggaknya, dia bisa melakukan mampu apa enggaknya gitu loh. Jadi ya melakukan yang mungkin menurut dia, sejauh dia mampu dilakukan gitu, terlepas dari ajaran agama ini benar atau salah di mata orang lain. Lanjut. Oh ya udah habis. Iya, mungkin cukup sampai situ. Iya, ini daftar pustakanya ada cukup banyak, nggak banyak banget. Mungkin jika ada pertanyaan atau saran atau mungkin tanggapan dari PPT dan presentasi, entah kurang lugas atau kurang apanya, kurang jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.
Silakan diberikan apresiasi dulu presentasinya. Silakan satu orang penanya atau penanggap ya, kecuali tadi ya kalian direvisi ya nanti ayat-ayat Al-Qur'an. Siapa? Ya, silakan audien diundang untuk bertanya atau menanggapi. Apakah ada pertanyaan? Mungkin tanggapan aja nggak apa-apa. Mungkin ada tanggapan tentang PPT, ada kesalahan penulisan atau yang lain gitu. Supaya tidak nganggung. Kalau dinaikkan levelnya Mas Alim itu ditunjuk yang teman-teman yang belum bersuara ini Mas, silakan bisa di. Mungkin saya absen dulu ya, barangkali orangnya tidur. Bilkis ada, Atika ada, Dias. Ayo Dias bertanya Dias. Mas Doni ada, Hanan ada, Hanifah ada. Ini nggak ada yang nanya tapi mereka ada. Gimana ini? Oh iya, coba Iksan. Nah, Iksan coba tanya apa yang didapat dari penjelasan kami tadi.